diakon Hmm. karena dia paru-parunya ada bercak. Oh. Kalau kena paru-paru itu yang repot ya, Mas Frater ya? Ya, tapi kalau nggak salah diakon Adit kemarin cepat 5 hari sudah sembuh, paru-parunya udah Oh bersih. gitu. Soalnya Kayak fisiknya pokoknya iso bagus. makan cepet waras. Asal cepat suka makan tuh, bener kata Jawa. Saya 1 bulan dulu kena itu, gak bisa makan. Oh iya, Nggak nafsu ngono ta, Bu? Suwakit enak dibikin nelen. Kena Oh. lambung ya. Tenggorokan. Lihat nasi itu kayak aduh mati aku kok kongon mangan iki ya. Jadi tak minumi teh, tak minumi sari buah gitu-gitu. Lo diminum itu Pokoknya. nggak malah sakit perutnya? Enggak sih kan ada air gula jadi mungkin rada kenyang ya. Oh. Bulan ya. 2 minggu nggak bisa makan sama sekali. Belum Waktu itu kan Omikron itu Delta. ya? Waktu itu kan Delta. Oh, waktu Teman-teman Delta itu ya? Oh. tak awak leworo kabeh. malam ini hujan ya di Lebak? Enggak Ini itu. Iya, gerimis, Brother. mulai Gluduk, hujan. Gerimis. Brother. Oh, Masih di gluduk. Sekarang Demis lah. Iya. Gerimis. Oh. Oh, di sini sudah angin kencang ya? Loh. Iya. Waduh. Pak, hati-hati. Hati-hati banyak pohon bertumbangan lagi Oh, nanti. sudah Brother. tadi, Pak. Saya lihat di media Mandra itu banyak pohon tumbang isti bakar. Banyak bertumbangan ya. Iya, bertumbang. Iya, wah ini gluduknya suaranya banter ini. Iya, gluduknya suara Banten. Di sini Aduh. panas. Ya, Jakarta. Di sini Makanya panas. harus pulang supaya dingin di Surabaya. Oh, Ya, banjir ya. Surabaya. Surabaya di Surabaya. Jakarta ya banjir, Pak. Enggak ono banjir gini. Panas. Mosok. Terus pokoknya Panas. di Jakarta anget lah, Bu. Ah, Panas. kalau nggak pernah muda aja. Ngono jarine ikan. Pak Gusnadi di mana? Dan Nggak ada Ibu info nih. liturginya kok nggak muncul? Oh iya, telat itu. Oh. Telat. Nanti saya yang ini, yang MC-nya. Oh. Iya. Oh, Bu Feni telat. Iya, telat. Ada urusan pekerjaan. Soal. telat disetrap. Sekolah. Bagaimana? Mau dimulai? Sudah jam 7:30. Iya, boleh. Siap. Boleh. Lanjut. Ya, silakan Pak Ivan. Share screen ya. Ya. Bentar. Bentar. Ya Oke. baik, selamat malam Frater dan Bapak Ibu yang terkasih. Dalam hari ini kita berkumpul kembali untuk kembali mengikuti pendalaman iman APP yang kedua dengan tema Bersatu dengan Tuhan, Ritus Pembuka. Dan pada malam hari ini akan dipandu oleh Frater Mikael Wicaksono. Baik, sebelum memulai pendalaman iman kita nyanyikan dulu lagu pembuka. Silakan Pak Ivan untuk lagu pembuka. Kok nggak ada, Andre? Iya, medianya not found atau dari punya saya aja ya. Tolong di stop. Oke, silakan ya. Sebentar ya. Selamat malam Pak Gusnadi. Barusan dirasa. Selamat malam Pak Irsan. Selamat malam, Frater. Selamat malam semua. Malam. Malam. Irsan kok rambutnya gondrong gitu, San? Belum potong. Aku pangling.
Minggu lalu saya mikirnya itu Tuhan Yesus datang. Amin. Jelmaan. Malam semuanya. Malam. Brother. Malam Pak Nadi. Halo Bu Wire. Gus. Malam semua. Hujanan tak Gus? Hujanan ta? Ndak, kelelep. Ngawur mari mangan sate kok. Tapi opo? Malam ini babi kecap. Jadi Lah iya. Tunjukkan wujudmu, Ci. Madam. mau sih. Tadi ada. Madam wujudnya ada tadi. Ndak berwujud. Ono saiki gak ono apa gak ngawang ngono ta? Loh, ya toh gak ono gambare. Lah ono. Lah, ono. Nah, itu seger. Ya baik Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Ya hari ini kita berkumpul kembali di pendalaman APP yang kedua ini dengan tema Bersatu dalam Tuhan, Ritus Pembuka. Dan nanti APP kita akan dipandu oleh Frater Mikael. Baik, sebelum mengawali, mari kita mulai dengan lagu pembuka. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pertemuan pertama kita sudah mendalami makna iman hari Minggu sebagai hari Tuhan. Maka kita wajib untuk berkumpul mendengarkan sabda Tuhan dalam ibadat dan merayakan Ekaristi mulai pertemuan yang kedua sampai ke-6. Kita akan mendalami kembali makna iman bagian-bagian dalam perayaan Ekaristi. Pertemuan yang terangkai selama masa Prapaskah ini seperti sebuah perjalanan menuju puncak dan sumber iman gereja, yaitu Ekaristi Suci. Oleh karena itu, dalam pertemuan kedua ini, kita akan mulai perjalanan rohani kita dari bagian awal, yaitu ritus pembuka. Perayaan Ekaristi merupakan peristiwa persekutuan. Maka untuk merayakan Ekaristi, masing-masing anggota persekutuan harus terlebih dahulu mempersiapkan diri secara pribadi
ketika memasuki gedung gereja atau kapel. Kita sudah harus memusatkan hati pada Ekaristi yang akan kita rayakan. Kita menyediakan waktu hening untuk berdoa sebelum Ekaristi dimulai. Bagaimana selama ini kita mempersiapkan diri? Apakah kita telah sungguh-sungguh menyiapkan diri atau masih bicara dengan yang lain? Apakah kita datang beberapa menit sebelum Ekaristi dimulai atau datang tanpa persiapan pribadi, bahkan sering terlambat? Ketika kita sudah berada dalam gereja atau kapel, apakah kita masih sibuk dengan handphone? Apakah kita tidak dapat melepaskan diri dari kesibukan sehari-hari saat masuk gereja atau kapel? Mari kita mohon agar Allah membuka hati kita sehingga kita dapat memetik buah iman dari perjalanan rohani kita pada pertemuan kedua ini. Baik Bapak Ibu, kita doakan bersama-sama doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami haturkan atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami tetap setia mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan kami. Pada pertemuan yang lalu, kami telah mendalami kembali keistimewaan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Mulai pertemuan kedua ini, kami mendalami bagian-bagian perayaan Ekaristi. Maka hari ini kami akan mendalami ritus pembuka. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi dan membuka hati kami, sehingga kami mengerti dan semakin mengimani bahwa sejak dari ritus pembuka, Engkau hadir di tengah kami untuk menyatukan dan mempersiapkan agar kami mengalami persatuan dengan Yesus, Guru dan Tuhan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, silakan. Saya serahkan pada Frater Mika. Bapak Ibu yang terkasih, bisa mendengar suara saya? Bisa. Jelas, Frater. Ya, terima kasih. Minggu lalu kita sudah belajar dari konstitusi liturgi tentang hari Minggu sebagai hari Tuhan. Pada malam hari ini, kita hendak melihat konstitusi liturgi artikel 10 sampai 11 tentang ritus pembuka. Saya akan membacakan konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium artikel 10 sampai 11. Jadi, dari liturgi, terutama Ekaristi, bagaikan dari sumber mengalirlah rahmat kepada kita, dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan permuliaan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja lainnya. Akan tetapi, supaya hasil guna itu diperoleh sepenuhnya, umat beriman perlu datang menghadiri liturgi suci dengan sikap batin yang serasi. Hendaklah mereka menyesuaikan hati dengan apa yang mereka ucapkan, serta bekerja sama dengan rahmat surgawi, supaya mereka jangan sia-sia saja menerimanya. Maka dari itu, hendaklah para gembala rohani memperhatikan dengan seksama, supaya dalam kegiatan liturgi jangan hanya dipatuhi hukum-hukumnya untuk merayakannya secara sah dan halal, melainkan supaya umat beriman ikut merayakannya dengan sadar, aktif, dan penuh makna. Demikian ajaran dari konstitusi liturgi artikel 10. Suaranya termute, Frater. Ya, maaf. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja mendengarkan konstitusi liturgi artikel 10 sampai 11. Nah, saat ini Bapak Ibu sekarang bisa membaca secara pribadi tentang konstitusi ini, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi, kemudian bisa mencari kata atau kalimat mana yang sekiranya menjadi pengetahuan baru atau juga menjadi menggugah suatu pertanyaan baru tentang liturgi suci ini, begitu.
nanti kita akan sharingkan bersama. Jadi silakan membaca secara pribadi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya kira cukup ya membaca. Ya, Bapak Ibu sekarang mungkin 1-2 orang dari Bapak Ibu hendak menyampaikan kata mana atau kalimat mana yang menarik bagi Bapak Ibu. Kemudian juga kira-kira apa ya isi pokok atau gagasan inti yang hendak disampaikan dari konstitusi liturgi tadi. Mungkin 1-2 orang hendak bersharing mengenai pengalamannya juga selama mengikuti perayaan Ekaristi misalnya. Saya persilahkan. Ya baik, mungkin saya Frater. Ya, silakan Pak Andri. Ya, kalau saya tertarik dengan kata-kata liturgi jangan hanya dipatuhi hukumnya untuk merayakannya secara sah dan halal, melainkan supaya umat beriman ikut merayakan dengan sadar, aktif, dan penuh makna. Nah, itu menarik dan menurut saya itu menjadi pokok juga dari dokumen tadi. Bagaimana kadang itu ya saya ngerti sedikit gitu ya, kalau merayakan Ekaristi itu ngerti sedikit. Kalau misalnya waktu mau kisah institusi itu ya, waktu setelah tubuh dan darah ini mau setelah konsekrasi itu kan masuk kisah institusi, hosti diangkat oleh Romo. Nah, pada saat itu ya sikap sempurna gitu ya, tangan di depan dada ya. Tapi di satu sisi saya pokoknya melakukan itu aja, tapi saya tidak mau mencari tahu maknanya apa. Kenapa saya harus taruh tangan di dada? Sikap sempurna itu maknanya apa? Nah, itu satu waktu juga waktu saya mengikuti PD di HKY di komunitas saya, waktu itu pembicaranya Romo Benipang gitu ya, dari Karmelit. Nah, Romo Benipang juga mengatakan umat keprihatinan Romo Benipang ini bagaimana umat itu malah berantem, terus bukan berdiskusi tapi malah berdebat. Oh, kalau buat tanda salib tuh tangannya ini, oh yang 1 3 gini dijadikan 1 4 5. Nah, itu Romo Benipang mengatakan ya seharusnya mencari tahu spiritualitas di setiap gerakan doa, termasuk ya Ekaristi ini, supaya deposito iman kita ini bertambah dan itu nanti kita melakukan Ekaristi itu, merayakan Ekaristi bukan cuma sekedar pokoknya gini. Nah, itu saya juga sempat seringkali itu pengen mencari tahu dalam Ekaristi itu ya kenapa kok ada berlutut, kenapa cara waktu berlututnya itu bagaimana dan macam-macamnya, terus kenapa sikap sempurna tadi itu sempat menggelitik saya, tapi ya itu karena kemalasan gitu, kadang saya nggak mau mencari. Padahal sekarang wah di media ini sejak COVID ini kan banyak romo-romo yang turun gunung, romo-romo punya channel YouTube, memberikan banyak sekali katekese, tapi ya kadang ya malesnya muncul itu. Jadi padahal waktu senggang itu ada. Nah, itu yang kemudian saya renungkan ya, supaya Ekaristi itu enggak jadi begitu saja, supaya betul-betul bermakna buat saya.
Saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih kok Andri. Ya, memang gereja Katolik itu lebih terkenal ini ya. Kan apa namanya pengikut Kristen itu kan ada dua ya. Kalau ngomong agama itu kan ada dua. Kristen dan Katolik begitu. Walaupun sebenarnya Katolik itu juga Kristen begitu kalau ngomong Kristiani gitu. Tapi orang-orang Katolik itu selalu begitu ya, selalu mereka tuh lebih suka mempersoalkan tentang itu tadi, soal liturgi. Apa namanya? Misa itu loh romonya harus apa namanya jengkeng ini terus misionarnya tuh kok ojo umek kae gitu kan. Banyak hal yang apa namanya? Itu menjadi apa namanya? Ada umat-umat yang pro apa namanya? Begitu saklek, ada umat-umat yang juga longgar, nyantai gitu kan. Yang penting kita manusia bisa apa namanya? Bisa mengikuti sesuai kebutuhan kita begitu. Romo-romo juga begitu, ada romo-romo yang apa namanya? Lurus, ada romo-romo yang juga ya apa namanya? Yang penting iman dan harapan hati ya, mementingkan hati dan juga iman kita begitu. Tapi bagaimana iman? Apakah iman itu juga hati kita juga berbicara ketika kita tahu tentang seluruh tata gerak liturgis itu tadi ya, tata gerak liturgi, kemudian juga seluruh tahu apa namanya sikap dan kesadaran kita selama merayakan Ekaristi. Apa itu juga menjadi cerminan gitu kan? Hati kita sikap dan tindakan kita mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau bersharing mungkin mengenai pengalamannya atau mungkin pernah berdiskusi bersama dengan mereka-mereka yang dari agama lain atau mungkin bagaimana begitu. Silahkan. Yang juga tentu saja yang juga berkaitan dengan ini ya, ajaran konstitusi liturgi. Pak Ivan mungkin atau Pak Irsan? Cukup ya mungkin ya? Oh ada. Saya coba nih, Frater. Oh iya, monggo. Saya tertarik dengan satu kalimat yang menyatakan umat beriman perlu datang menghadiri liturgi suci dengan sikap-sikap batin yang serasi. Nah, di sini kadangkala ini yang pernah saya alami dulu asal masuk gereja tuh yang penting masuk gereja ya. Jadi datang yang penting saya sudah setor muka hari Minggu dilihat orang aku mlebu gereja. Ya. Nah, kadang-kadang juga kita masuk gereja ini berangkat dari rumah itu wis eker-ekeran sih. Ini saya ingat dulu waktu dengan almarhum istri saya dengan anak saya pasti ribut dulu. Karena satu telat wis pokoknya emosi itu keluar dulu. Atau bahkan nanti setelah keluar dari gereja di tempat parkir serobot-serobotan motor meso-meso. Nah, di situ pertanyaannya kita, apakah kita hadir dalam Ekaristi ini sudah benar sikap batin kita? Kalau kita kembali, kita mau ke gereja, mau menghadiri liturgi Ekaristi. Dari rumah aja sudah tidak ada sukacita. Artinya istri sama anak diseneni. Terus ke susu macet di lampu merah, serobot kiri, serobot kanan, main bel, tin. Nah, akibatnya masuk di gereja juga tidak ada damai, sukacita, ketemu dengan petugas PUK juga sing bencekno, pas wis ribut. Nah, akhirnya yaitu disuruh scan liturgi peduli lindungi, tidak mau. Wah, akhirnya itu semua terbawa. Nah, kita harus introspeksi dulu. Kita ini hadir seperti minggu lalu kan dikatakan hari Minggu adalah hari Tuhan. Jadi kalau kita mau ke gereja, kita sudah sepakat nih, hari Minggu adalah hari Tuhan. Berarti kita tahu, berarti apapun yang akan terjadi, saya harus siap. Hari Minggu itu hari Tuhan.
Jadi kalau memang itu kesepakatan dan komitmen dari kita, jadi kita harus bisa meninggalkan yang lain. Jadi kita harus mempersiapkan diri lebih dini. Besok pagi mau ke gereja jam 7:30. Hari ini nonton film di ada siaran sepak bola, wah apik bal-balan. Piala Champion, wis nonton bal-balan sih. Besok tangi telat, ribut mi anak istri. Wah, ya akhirnya. Atau kita mau ke gereja tapi masih ada siwak-siwaan. Gara-gara ya ada masalah ini ambek tetangga si ribut. Jadi tidak ada satu rasa damai di hati kita mau menghadiri Ekaristi. Padahal kita tahu Ekaristi itu adalah puncak dari iman Katolik. Jadi ya ini cuma pengalaman saya dulu. Kalau mau ke gereja itu ya pasti ada aja. Kalau sekarang jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum mendekati waktu ya harus bangun pagi segala macam. Yang penting siapkan diri dulu, menahan pokoknya apapun ya, karena tujuan kita mau Ekaristi. Jangan sampai masuk Ekaristi, masuk ke gereja, yaitu tidak ada damai dan sukacita. Terima kasih, Frater. Terima kasih Pak Ivan. Wah, sharingnya lagi-lagi soal hati ya. Kalau tadi kok Andri itu soal soal diskusi, kita sering berdiskusi ini itu sering tidak memahami akhirnya. Pak Ivan malah lebih ke kontekstual gitu ya. Tentang bagaimana sikap hati saya tentang di luar gereja dan di dalam gereja. Seakan-akan apa? Seakan-akan itu dunia yang terpisah. Jadi Pak Ivan, ya kita semuanya, manusia yang ada dalam gereja itu manusia yang suci, kudus begitu. Tapi setelah keluar dari gereja, wes liar kayak macan. Ya nggak ngerti tidak mengerti bacaan tadi ngomong apa ya? Bacaan tadi ngomong soal cinta kasih, tentang Yesus yang mengampuni, Yesus mengampuni orang seorang pelacur yang berdosa. Tapi setelah di luar kita mengata-ngatai tetangga kita yang hanya bergosip begitu, bergosip sama tetangga kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi orang yang berbeda. Di dalam gereja kita mangguk-mangguk, sujud, saleh, terima kudus suci begitu. Tetapi ketika di luar gereja kita menjadi orang yang ya maaf saya pakai kata beringas gitu. Saya sendiri juga olatar juga begitu ya. Kalau gojlokan sama teman-teman terus gak karu-karuan gojlokan. Bercandaannya sudah nggak ada aturannya. Artinya ini menjadi refleksi kita bersama tentang sikap kita di dalam gereja dan di luar gereja. Ya, terima kasih Pak Ivan atas refleksi ya. Dan saya kira bukan hanya Pak Ivan saja, tapi saya terutama juga, ya kita semua begitu ya. Saya sungguh bersyukur kalau sudah ada umat-umat yang sudah terbuka, sudah menyadari keberadaannya dalam gereja. Ketika di gereja saya mendapatkan sesuatu, maka sesuatu yang saya dapatkan dalam gereja ini harus saya praktekkan, harus saya tunjukkan kepada orang di sekitar saya di luar gereja. Itulah yang disebut sebagai menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Bapak Ibu terkasih, sebelum saya lanjut, saya kira cukup ya sharingnya ya. Saya hendak langsung aja ke video. Saya mau tampil video dulu. Saya izin share screen. Saya kira ini sudah banyak yang nonton ini ya. Di WhatsApp pasti sudah banyak ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Ya, ini pasti sudah banyak yang nonton ini di WhatsApp sudah banyak. Tapi saya ingin mengulang lagi video ini karena video ini baik sekali gitu. Baik sekali. Mari silakan ditonton selama 7 menit. Suaranya terdengar ya? Kurang. Dengar, Kurang. brother. Cuman kurang banter. Iya sih, coba ya. Tak pol kan.
have sight. Your faith has saved you. The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Begitu videonya, saya kira sudah banyak yang nonton ya, tentang video perayaan perjamuan Ekaristi. Inti yang hendak disampaikan adalah sebenarnya Ekaristi adalah sebuah perjamuan Tuhan sendiri, perjamuan surgawi. Screen apa namanya? Papan tulis. Jadi kalau kita ngomong soal Ekaristi, sebenarnya itu adalah perjamuan surgawi. Jadi intinya adalah di sini tidak disampaikan bahwa Tuhan Allah sendiri yang memimpin perayaan Ekaristi. Begitu. Nah, apa namanya? Tadi kita melihat bahwa apa namanya? Setelah ada itu ya, ketika persembahan itu kan
ada malaikat-malaikat begitu ya, yang datang ke depan altar begitu. Mengapa itu bisa terjadi, brother? Karena itu terjadi karena ya memang ini adalah suatu perjamuan surgawi. Bahwa kita mungkin merasakan begini, yang ikut perayaan Ekaristi hanya kita sendiri, tapi ternyata tidak. Teologi gereja melihat hal yang berbeda. Teologi gereja melihat bahwa yang ikut perjamuan surgawi ya adalah seluruh umat beriman, baik kita yang ada di dalam perayaan Ekaristi ini, manusia-manusia ini, juga Tuhan sendiri, secara terlebih para kudus di surga. Oleh karena itu ketika kudus, Romo kan mengatakan bersama dengan para malaikat agung dan para malaikat suci, marilah kita berani untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah itu juga bukan hanya kita yang berbicara, tetapi sungguh malaikat-malaikat Allah sendiri juga menyampaikan kemuliaan kepada Tuhan. Kata-kata kudus itu ya, sanctus itu ya, sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, itu adalah ungkapan dari para malaikat. Dan kita belajar dari para malaikat tentang ungkapan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih, inilah kita mungkin merasakan Ekaristi membosankan, Ekaristi tidak tidak menjadi sebuah gerakan baru, tidak mengikuti zaman, tidak ada band, tidak ada musik, semuanya sepo, masa prapaskah apalagi, nggak ada lagu-lagunya, sudah melo-melo semua, sedih-sedih semua, tidak ada ungkapan sukacita. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit, ngapain kita berbicara masih mengenai penderitaan, masih berbicara mengenai sengsara, masih berbicara mengenai tobat, puasa. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, liturgi Ekaristi hendak membawa kita pada perjamuan surgawi. Perjamuan surgawi sungguh merupakan sebuah perjamuan di luar seluruh hal-hal yang duniawi. Kalau kita masih membicarakan hal-hal duniawi, masih membicarakan hal-hal yang bersifat fana, bersifat yang penting kita happy, yang penting kita senang, yang penting kita bersukacita, ya bersukacita pasti ya. Yang penting kita merasakan kenikmatan dalam perayaan itu, ya kita masih dalam tahap duniawi. Kita belum sampai pada tahap surgawi, seperti yang diinginkan Tuhan dalam perjamuan Ekaristi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi bukan berarti hal-hal yang duniawi itu tidak ada dalam perayaan Ekaristi, tentu saja tidak ya Bapak Ibu. Saudara-saudara juga. Dalam perayaan Ekaristi juga seluruh perjalanan hidup kita, seluruh perjuangan keduniawian kita melawan hal-hal yang duniawi itu tetap diungkapkan dalam perayaan Ekaristi. Misalnya dalam ritus tobat, dalam ritus pembuka. Sebelum itu saya tidak menjelaskan susunan dulu ya, susunan dari Ekaristi. Ekaristi kita tahu ada dua bagian besar yang tidak boleh dilepaskan, yaitu adalah liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. S2 ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkannya, adalah inti dari seluruh perayaan Ekaristi. Ada liturgi sabda, kita mendengarkan sabda Tuhan, dan ada liturgi Ekaristi, kita menerima dan menyambut Tuhan. Satu-satunya hari yang tidak ada perayaan Ekaristinya adalah hari Jumat Agung. Nah, mengapa Jumat Agung tidak ada perayaan Ekaristinya? Karena perayaan Ekaristi sudah Kamis malam gitu ya. Kamis paginya biasanya perayaan Ekaristi Krisma, itu Bapak Uskup dan para imam biasanya. Jadi Kamis pagi perayaan Ekaristi Krisma biasanya di keuskupan, itu hanya untuk Bapak Uskup dan para imam, juga mungkin para frater dan juga beberapa umat yang dipanggil begitu. Malamnya adalah perayaan Ekaristi Kudus, malam perjamuan terakhir. Pada hari Jumat Agung kita tidak merayakan Ekaristi, tapi kita merayakan ibadat pengenangan sengsara Tuhan. Jadi satu-satunya hari ketika kita ngomong kapan Ekaristi tidak ada ya, satu-satunya adalah ketika perayaan itu tadi Jumat Agung tadi. Jumat Agung adalah hari tidak ada Ekaristi. Baru setelah itu adalah puncak perayaan istri gereja, yaitu Vigili Paskah. Gitu. Itu sekilas info. Nah, yang tadi kembali lagi ke sini. Yang penting adalah ini ya, Bapak Ibu ya, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Lalu di balik liturgi sabda dan liturgi Ekaristi itu ada dua pembuka dan penutup, yaitu adalah ritus pembuka dan satu lagi adalah ritus penutup. Nah, ini adalah, jadi ada 4 bagian ini ya, Pak, enggak ya? Yang satu pembuka, penutup, tapi yang paling inti adalah liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Maka kalau ngomong Ekaristi, selalu ada 4 ini.
Oleh karena itu, misalnya Oma Gebi ya, Oma Gebi ketika di Kanada, pasti liturginya ya, liturginya begitu-begitu saja ya Oma Gebi ya. Ketika di Kanada, ketika di mana, ya begitu-begitu aja, mau di Jakarta, di Bali, di mana, gereja Katolik ya tetap aja begitu, tidak ada hal yang berbeda, tidak ada hal yang berubah. Karena memang sejak lama begini, begitu. Oleh karena itu gereja Katolik terkenal ya mungkin orang-orang lain ya, gereja Katolik nggak mengikuti perkembangan zaman, tidak ikut sukacita ini, itu banyak dikomentari oleh gereja Katolik. Tetapi sebenarnya teologi gereja mengatakan hal yang berbeda. Justru dalam tradisi suci ini, dalam suatu sebuah tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun ini, ada banyak mujizat terjadi, ada banyak pengalaman iman yang terjadi bahwa tradisi ini jangan sampai dilepaskan. Ini adalah sebuah ungkapan iman begitu. Minggu lalu saya juga sempat mengatakan mengenai Ekaristi sebagai Ekaristi adalah sumber dan puncak. Nah, sudah dikatakan di dokumen ini, tapi saya belum lihat kapan ini akan disampaikan begitu. Sumber dan puncak. Jadi ini adalah suatu sumber di mana kita harus menimba air kehidupan, sabda kebahagiaan dari Ekaristi itu. Dan akhirnya juga menjadi puncak iman kita dalam merayakan Ekaristi. Jadi Ekaristi adalah sumber sekaligus puncak, kedalaman sekaligus puncak tertinggi begitu. Saat sama ia dalam, kita menimba sumber kekuatan kita. Saat lain dia memiliki puncak di mana kita berada dalam pintu tertinggi, dalam kondisi tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini, pada pertemuan hari ini, kita hanya berfokus pada ini sebenarnya. Kita hanya berfokus pada ritus pembuka. Jadi pertemuan kedua ini kita berfokus pada ritus pembuka. Baru minggu depan mungkin liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Jadi di pertemuan APP kedua ini, itu kita hanya berfokus pada liturgi sabda. Maka yang ketiga ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu. Ini pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu ingat ya, ritus pembuka itu apa aja? Yang jelas adalah perarakan ya. Perarakan. Kedua ada ini ya, seruan tobat. Nanti di perarakan ini ada juga ini ya, ada lagu pembukaan begitu. Dan sebagainya, seruan tobat. Kemudian 3 itu intensi itu di 2 pembukaan nanti. Untuk seruan tobat, nanti baru ke Kyrie dan Gloria ya. Kyrie kan Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Dan 4 itu Gloria. Gloria kemuliaan. Lalu yang terakhir baru doa kolekta. Nah, kira-kira mengapa sekarang kita berfokus pada ini ya, kelima ini. 5 hal ini. Perarakan, lagu pembukaan. Apakah saya kurang satu ya? Saya kok jadi lupa ingat. Itu membuka, persatuan. Oh ya, tanda salib. Oh, nggak bisa ditambah. Ya, intinya begitu. Nah, Bapak Ibu terkasih, perarakan gereja. Yang paling seru adalah begini. Saya tidak menyampaikan ini. Ketika saya kembali sejarah gereja ya, sejarah gereja. Jadi zaman dahulu Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, ya, Yesus dan naik ke surga, tinggal 12 rasul begitu ya. 12 rasul, kemudian para jemaat awali, generasi Kristen yang pertama, umat pertama, jemaat perdana. Pada masa itu bukan masa yang indah seperti sekarang ini. Kita bisa bisa parkir mobil, bisa nge-scan Peduli Lindungi, habis itu masuk ke gereja, itu sudah sangat mudah. Zaman dulu orang mau perayaan Ekaristi dibantai Bapak Ibu yang terkasih, jadi dikejar oleh seluruh pemimpinan Romawi, dikejar oleh
orang-orang yang anti oleh Kristen dan sebagainya. Zaman dulu tidak semudah. Oleh karena itu mereka mengadakan perayaan Ekaristi di mana saya lupa namanya. Di apa namanya bangunan-bangunan kuno itu, di semacam gua terbawah gitu kan, saya lupa namanya. Ya begitu intinya. Artinya mereka sembunyi-sembunyi, gereja bawah tanah lah semacam itu. Gereja bawah tanah, mereka sembunyi-sembunyi di tempat-tempat yang sedemikian. Nah, di tengah mereka bersembunyi itu, akhirnya mereka melakukan kasih secara diam-diam, bebas seperti sekarang ini. Oleh karenanya, gereja itu apa namanya? Pada masa ini sudah mendapatkan keuntungan yang besar begitu. Gereja itu baru mulai bisa merayakan Ekaristi dengan bebas itu pada tahun 313 gitu. 312 itu oleh Edik Milan. Edik Milan itu baru gereja itu Kristen tuh baru diakui. Nah, ini gereja Katolik itu boleh apa namanya? Boleh merayakan Ekaristi dengan bebas. Baru tahun 313 Masehi. Nah, terus bagaimana pada tahun 0 itu waktu Yesus sudah naik ke surga itu? 0 sampai 313 itu apa? Ini masih dalam masa pengejaran begitu ya. Penganiayaan begitu. Jadi di masa ini mereka masih dalam tahap-tahap seperti itu. Bayangkan 300 tahun Bapak Ibu, kita kalau zaman itu kita kalau ketahuan makan tubuh Kristus itu sudah langsung kalau di apa namanya? Kolosium langsung diterkam oleh banyak binatang. Jadi itulah apa namanya penderitaan kekuatan. Waktu saya tinggal. Ya begitu, intinya begitu. Jadi nah baru tahun 313. Oleh karena itu pararakan gereja saat ini itu dirayakan begitu megah gitu kan. Jadi misdinar, kemudian lektoris, kemudian apa namanya? petugas tatib, dan imam baru para imam. Itu kan peradaban begitu kan, di arah-arah begitu megah. Itu adalah sebuah tradisi sejak masa Edik Milan ini, sejak bahwa akhirnya gereja diakui, akhirnya gereja menang gitu kan, akhirnya gereja menang. Nah itu zaman dulu tidak ada perarakan semacam itu, kita nyanyi apa namanya dengan gembira bersama melangkah, nggak ada dulu. Dulu nyatanya langsung diam, langsung tenang begitu, nggak seperti sekarang begitu. Bahwa sekarang dengan gembira itu kan baru-baru abad 313 ini setelah gereja akhirnya diakui oleh pemerintahan Romawi waktu itu. Romawi ya, Romawi. Ya, begitu. Itu soal perarakan. Lalu kemudian Romo membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengapa harus tanda salib? Karena tanda salib adalah tanda kemenangan. Oleh karena itu, tanda salib penting sebagai sebuah pembukaan. Karena itu menunjukkan sebuah tanda kemenangan Kristus dan menunjukkan kekatolikan kita begitu. Sebagai orang yang mengimani Kristus bahwa dalam salib Kristus telah menang begitu. Nah, setelah tanda salib kita tahu bahwa ya Romo biasanya akan menjelaskan begitu ya. Romo akan menjelaskan mengenai bacaan, mengenai peristiwa hari ini kalau ada peringatan atau hari raya atau apa, ucapan salam begitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak, ya itu hanya sekedar ucapan salam. Tapi penting juga. Tapi jauh lebih penting sebenarnya ini, seruan tobat. Mengapa kita harus mengaku tobat dulu sebelum kita masuk ke dalam ini, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup? Karena itu tadi, ini adalah perjamuan surgawi. Bukan hanya kita sendiri yang masuk dalam perayaan Ekaristi ini, tapi seluruh umat beriman yang sudah meninggal, yang berbahagia, khususnya yang berbahagia dalam surga, yang sudah berbahagia, para malaikat kudus, para santo santa, para kudus, ikut merayakan perjamuan surgawi ini. Oleh karena itu, seruan tobat ini penting untuk apa? Untuk melayakkan diri kita. Melayakkan ya intinya, melayakkan atau membersihkan diri kita. Nah, kita tahu kalau seruan tobat itu bagaimana saya berdosa atas segala kelalaian dan perbuatan saya, atas saya nyantek lagi saya kalau ini saya nervous ini. Nah, pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Jadi bukan ini saya kira sudah lengkap ya gereja Katolik ya. Romo-romo ini itu ya, sangar-sangar ya. Jadi ada pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Dan kita mengaku dosa ini, pikiran itu jelas ya Bapak Ibu ya. Pikiran kita manusia itu overthinking kadang-kadang. Overthinkingnya bagaimana, Father? Overthinkingnya kadang-kadang kita sering berpikiran hal-hal yang negatif, sering memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan sebagai seorang beriman begitu. Tuhan kok sekarang jangan-jangan aku ini nggak sayang ya Tuhan ya. Jangan-jangan ini
dosa yang besar. Perkataan, oh jangan tanya ya, perkataan kita itu sering menyakiti orang lain kadang-kadang. Tapi saya yakin kita pasti belajar dari seluruh dosa-dosa kita. Perbuatan ya, mungkin kita tidak sadar juga perbuatan kita sudah salah kepada siapa saja. Terus kelalaian kita kadang-kadang juga lalai ya. Misalnya Rabu-Abu kemarin, waduh lupa kalau pantang dan puasa, ngemil-ngemil dikit-dikit. Hari Jumat lupa kalau pantang daging, ya udah pesen Gojek nasi goreng apa begitu. Ya jadi bisa saja itu terjadi kelalaian. Ini adalah masih dosa-dosa ringan. Tetapi ini semua tidak menggantikan itu ya. Tobat, apa namanya, sakramen tobat. Sakramen tobat. Jadi tetap harus mengaku tobat. Jadi ini hanyalah untuk dosa-dosa ringan. Dosa-dosa ringan. Sebelum kita masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Begitu. Nah, baru adalah Kyrie dan Gloria. Kalau Kyrie itu sebenarnya dari bahasa Yunani. Kyrie itu dari bahasa Yunani. Artinya Tuhan kasihanilah kami. Kalau Gloria itu bahasa Latin. Artinya kemuliaan begitu. Bahwa sebelum kita mau memuji Tuhan, kita hendak itu tadi masih dalam suatu ritus tobat begitu ya. Sebenarnya seruan tobat dan Kyrie itu satu irama. Sama-sama hendak meminta belas kasih Allah sebelum kita memulai manusia yang dosa ini memulai dalam memulai perayaan Ekaristi Kudus ini. Waduh, sudah waktunya habis. Akhirnya Bapak Ibu, doa kolekta. Nah, doa kolekta ini adalah sebuah doa, kumpulan doa. Artinya adalah dulu itu namanya adalah doa pembukaan. Dulu ya. Dulu itu doa pembuka. Doa pembuka. Sekarang doa kolekta. Nah, kolekta itu apa? Kolekta, to collect, ya kan? Kolekta. To collect atau kolekte, mengumpulkan gitu. Jadi Bapak Ibu terkasih, sebenarnya ini adalah sebuah perayaan perkumpulan, perayaan persekutuan. Oleh karenanya Ekaristi tidak pernah sendirian. Ekaristi tidak pernah dirayakan oleh seorang diri. Kita nggak bisa minta, Romo saya tak itu ya, misa berdua sama Romo ya. Oh, ya atau Romonya misa sendiri itu sebenarnya ya ada ya Romo misa sendiri, tapi sebenarnya itu tidak sesuai. Iya, bukan tidak Romo yang mendengar. Tapi sebenarnya harusnya bersama-sama. Artinya ini adalah perayaan Ekaristi Gereja Universal. Kalau nggak gitu, karena Romo-Romo yang mereka sendiri biasanya begini, karena mereka punya alasan ini untuk sekalipun mereka misa sendiri, Romo-Romonya misa sendiri, mereka tetap akan mendoakan orang lain, begitu intinya. Jadi sekalipun dia sendiri seorang, dia tetap merayakannya untuk orang lain. Intensinya untuk Gereja Universal, begitu. Universe artinya seluruh dunia ini. Lah oleh karenanya seluruh Ekaristi ini mengumpulkan kita, mengumpulkan seluruh doa-doa kita, begitu. Lah sebelumnya biasanya intensi dibacakan di sini, intensi kita, mohon kesembuhan, mohon rahmat pengampunan, mohon kelancaran usaha, mohon pendampingan istri yang sedang sakit atau bagaimana, panjang umur dan sebagainya, itu di sini. Mengkoleksikan, mengumpulkan seluruh doa dan harapan kita kepada Tuhan. Begitu. Ini Bapak Ibu yang terkasih, ritus membuka sebenarnya intinya adalah itu tadi, mengumpulkan umat beriman. Umat beriman, dan sudah dikumpulkan baru disuci, disucikan, ritus tobat itu semacam menyucikan diri lah ya, menyucikan diri ya. Artinya menyadari diri kelemahan-kelemahan kita dalam seruan tobat itu tadi. Ini yang menjadi titik penting dari doa ritus pembuka. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi kita tahu kalau ritus pembuka ada 4 hal ini ya. Mengumpulkan, perarakan itu tadi ya, perarakan kita semua berkumpul bersatu, bernyanyi bersama, memuliakan Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama, dan kemudian akhirnya berarak-arak, melihat Romo yang berarak-arak tadi sebagai sumber kemenangan kita, melihat Yesus sebagai Raja begitu. Yesus sebagai Raja. Perarakan itu paling tampak kerennya ketika Minggu Palma. Itu kan kita membuat daun-daun palma, kemudian bersorak-sorai menuju gereja. Itu adalah salah satu contoh perarakan yang paling semarak. Kemudian kita masuk ke dalam seruan tobat, kita hendak ampun dulu, mohon ampun dulu kepada Tuhan, menyucikan diri kita atas dosa-dosa ringan. Dosa-dosa ringan ya Bapak Ibu ya. Kalau dosa-dosa berat saya harus ngomong, Bapak Ibu harus masuk ke ruang pengampunan dosa. Baru kita masuk ke pujian kemuliaan kepada Tuhan. Setelah kita mengaku dosa, kita hendak memuji Tuhan.
tidak berdoa untuk oleh kita. Begitu hal yang bisa saya sampaikan. Kita bisa langsung masuk ke dalam doa umat ya. Silakan Pak Andri. Baik, brother. Baik, para saudara terkasih, setelah mendengarkan ajaran gereja tentang Ekaristi sebagai sumber rahmat pengudusan yang harus kita rayakan dengan sadar, aktif, dan penuh makna, maka marilah kita persembahkan permohonan-permohonan kita. Saya persilakan untuk menyampaikan doa-doa spontan. Selamat malam, Bapak yang penuh kasih. Terima kasih banyak ya Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk boleh mendengarkan apa yang Engkau rindukan untuk kami dengar. Bapa, kiranya setelah kami mendengarkan sabdamu, sabdamu itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi dapat hidup di dalam kehidupan kami. Dapat kami hidupi, maka ya Tuhan, kami mohon pertolongan rahmat Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat Engkau pimpin dengan terang Roh-Mu dalam menghidupi apa yang telah kami dengar, terkhusus dalam bagaimana menghidupi Ekaristi dalam ritus pembuka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Kabulkanlah kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Bapa Allah yang Maha Bapa, Kasih, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu agar dalam masa retret agung ini kami dapat selalu memperbaharui diri, dan juga melalui pengajaran di APP ini kami akan makin mendalami makna akan pentingnya Ekaristi, akan pentingnya sabda Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga ke depan kehidupan kami makin baik, dan dalam rangka pertobatan ini kami dapat makin memperbaharui iman kami, menumbuhkan iman kami selalu kepadamu, agar kehidupan ini juga makin baik, dan iman kami makin bertumbuh. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, umat lingkungan Yakobus ini, agar iman mereka juga makin bertumbuh, dan dalam masa retret agung ini mereka makin menyadari begitu pentingnya akan mana Ekaristi, begitu pentingnya akan sabda Tuhan bagi kehidupan mereka, agar iman mereka pun dapat tumbuh dan berkembang, agar hidup kami semua dapat menjadi garam dan terang bagi orang lain, seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri tentang kerendahan hati, tentang saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling mengayomi, dan saling membantu serta memperhatikan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami dapat terus belajar, sehingga iman kami ke depan makin bertumbuh dan berkembang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami di lingkungan Santo Yakobus ini yang pada hari ini tidak sempat hadir, terlebih bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Bapa, Engkau berkenan memberikan rahmat kesembuhan bagi mereka dan memberikan mereka kekuatan di dalam penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Baik. Pengasih, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada malam ini. Semoga apa yang kami dapat semakin menguatkan iman kami untuk semakin setia mau datang kepadamu. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu bagi seluruh umat lingkungan Yakobus. Semoga kami semakin bersatu di dalam Engkau, dan semoga mereka semua yang saat ini sedang sakit boleh memperoleh kesembuhan. Terima kasih Bapa, marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Kita satukan seluruh proses pendalaman iman kita dan permohonan-permohonan dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, mungkin ada pengumuman dari Pak Ivan, silakan. Ya, terima kasih Andri. Terima kasih Frater atas pengajaran pada malam hari ini, minggu kedua APP. Mantap Frater, jadi menambah wawasan bagi kita umat lingkungan Yakobus. Terima kasih juga buat Andre yang sudah membantu untuk membawakan tugas pada malam hari ini sebagai MC, sebagai host, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di minggu APP yang kedua ini. Semoga nanti minggu depan kita semakin banyak lagi, dan kita yang sudah 2 kali mengikuti, mudah-mudahan minggu depan kita bisa hadir kembali untuk mendengarkan pengajaran lagi di sesi berikutnya. Demikian pengumuman dari saya, mungkin dari Pak Roy, Wakil Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Roy. Untuk APP, donasi untuk dapat dilakukan secara cashless ya. Mungkin ada yang sudah dapat amplop, bisa ke bendahara di blok B atau langsung cashless sesuai pengumuman. Pengumuman lain ada saya kirim itu link formulir-formulir ya. Formulirnya katekumen, pendaftaran bayi anak, baptis dewasa, lansia, baptis darurat. Terus sebelumnya saya pernah kirim ini dari yang lain tentang rekat, tentang pendaftaran rekat yang baru untuk silakan gabung di grup WhatsApp-nya itu. Lalu juga ada semacam link untuk Duta Ekaristi. Jadi ini Duta Ekaristi ini untuk rekat juga, jadi itu ada semacam kuesioner apa kesukaan dari rekat ini. Mungkin dari situ nanti akan kelihatan penjurusannya ya, maksudnya mungkin ada yang tertarik di bidang politik, di bidang kemasyarakatan, dan lain-lain. Itu mungkin maksud dari gereja mengelompokkan ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja sementara. Ya baik, terima kasih Pak Roy. Pak Kusnadi, seksi sosial, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Kusnadi, silakan. Sementara belum ada, Pak. Belum ada. Belum Yang ada. untuk bantuan itu Pak, gimana Pak? Bantuan
Yang dari seksi PSE? Yang dari PSE itu ya kita tiap 1 bulan sekali kan memberikan sembako ya Pak ya kepada orang-orang atau umat prasejahtera dari beberapa lingkungan. Ya, Pak. Jadi dari beberapa lingkungan itu yang prasejahtera itu kriteria prasejahtera itu penghasilan suami istri di bawah 3 juta, Pak. Itu yang bisa kita bantu. Dan untuk sembako itu tiap bulan minggu pertama. Cuman yang bulan ini agak terlambat kena COVID itu, jadi kita ambil yang minggu kedua. Dari lingkungan tidak ada rencana Pak Kusnadi untuk seksi sosial mungkin untuk umat kita lingkungan Yakobus mungkin ada kegiatan apa untuk dari seksi sosial? Sementara belum Pak, belum ada tuh Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Kusnadi. Silakan saya kembalikan. Itu cuman kegiatan yang berhubung di lingkungan Yakobus ini ya puji Tuhan, haleluya, mitaba, kan nggak ada umat prasejahtera di lingkungan Yakobus ya. Amin. Termasuk kelas menengah ke atas. Cuman yang di lingkungan-lingkungan lain itu banyak sekali yang prasejahtera. Jadi masuk yang rumahnya nggak punya rumah atau ngekos gitu loh. Itu apa yang mungkin kita dari gereja sudah ada bantuan Pak ya? Dari gereja kita dari PSE kita bantu Pak gitu. Jadi kita bantu juga sembako, terus modal kerja, itu yang kita bantu Pak. Oke, baik. Nah, cuman memang sementara untuk lingkungan kita saya nggak ada kegiatan karena sejahtera semua sudah. Amin. 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 Sejahtera semua. Amin. Puji Tuhan. Gitu loh. Ya, puji Tuhan. Mungkin kita bisa bantu juga ya. Dari lingkungan mungkin bisa bantu. Buat mereka mungkin nanti perlu digalakan Pak Kusnadi. Kalau memang bisa, memang maksudnya itu kita memang tapi belum dijalankan ya. Maksudnya kita tuh membackup, yang mampu tuh membackup yang nggak punya Pak. Gitu loh. Dengan catatan ya mungkin bisa memberikan sedikit sumbangan untuk dimasukkan ke ke kasnya PSE. Boleh. Mungkin bisa diworo-woro, nanti mungkin dimatangkan Pak Kusnadi ya. Ya nanti saya anukan lagi sama. Ya seberapa besar kita, yang penting kita partisipasi lah. Sama tim PSE nanti kita olah lagi lah. Oke. Ya sementara itu aja yang bisa saya laporkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kusnadi. Silakan Andri. Pak Roy ada mau tambahkan Pak Roy? Tambahan satu aja untuk PKMY. Untuk PKMY untuk kematian itu kemarin saya sudah discuss termasuk format karena memang nanti akan ada perubahan, akan disampaikan tentang berapa iuran dan berapa manfaatnya. Sempat saya tanyakan sambil menunggu pengumuman itu keluar, itu masih berlaku ikut yang lama. Terus saya juga minta masalah tagihannya itu ya. Kan kita nggak mungkin bayar bulanan, ngapain nyetak sampai pakai karton banyak gitu kan, langsung dalam bentuk kecil aja, langsung setahun. Nah jadi mungkin nanti saya sudah kirim draft-draftnya ke Pak Andrew ya, koordinator itu. Pak Andrew. Ya. Andrew sudah saya kirim, saya bantu draft-draftnya karena kan ada beberapa pertanyaan yang ya mungkin ini bukan bukan asuransi, ini berupa sosial, tetapi gimana supaya gereja tidak disalahkan karena menyangkut waris dan lain-lain. Itu saya kasih saya bantu draft kayak rambu-rambu, saya singkat-singkat gitu. Jadi dari satu form pendaftaran itu seperti itu, karena banyak celah-celahnya itu sebenarnya gitu loh. Itu mungkin nanti saya akan ketemuan. Kalau PKMY ini rencananya memang dinaikkan Pak tarifnya Pak. Gitu. Disesuaikan dengan paroki-paroki yang lain seperti KR barang, terus
paroki HKY sekarang itu sudah dari lama itu sudah 6.000. Per apa? 6.000 per bulan? 6.000 per bulan. Oh, berarti 72.000. Jadi Kita satu tahunnya 36.000. 72.000. Ya, kita masih 36.000 setahun. Kita masih 3.000. Paling Ya. murah. Apa itu? Yakobus paling murah. Jadi nanti kita mau sesuaikan apa itu untuk PKMJ ini tarifnya kalau bisa 6.000. Boleh nanti digodok. Pak Roy sama Pak Kusnadi mungkin bisa menggodok untuk lingkungan kita bagaimana untuk PKMY. Soalnya mekanismenya PKMJ bagaimana. PKMJ ini kan masih di bawah naungan PSE, Pak. Oh, Ya. ya. Ya, masih di bawah naungan PSE. Nanti kita tanyakan sama Pak Andrew lebih lanjut. Oke. Sip. Jadi Kalau sementara memang- PKMY belum jalan ya? Belum sementara belum jalan. Cuman Kalau PKMY itu kalau bukannya nggak jalan, pakai boleh pakai yang lama. Jadi kalau misalkan dengan iuran yang lama, otomatis covernya juga ikut yang lama sampai terbit yang baru. Karena itu kan nggak boleh Covernya kan berhenti. 2,5 juta ya? Yang 36.000. Itu nggak sampai rasanya nggak sampai. Artinya nggak stop sampai menunggu baru ya. Saya sudah sampaikan nggak boleh loh kalau sambil nunggu aturan baru ada apa-apa gimana gitu. Ya, Tetap itu ikut gimana yang itu? lama. Jadi kalau misalkan ada yang mestinya sih awal-awal tahun ya, mestinya ya. Jangan sampai kelamaan sih. Nah, itu karena nanti benturan dengan Advent, dengan Natal kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau mau ada yang ikut enggak apa-apa, pakai tarif yang lama, otomatis covernya juga ikut yang lama. Gitu aja sih. Jadi atau enggak bisa ditunggu aja Pak Roy. Tunggu yang baru keluar. Jadi yang lama kita butuhkan dulu. Jangan, itu sudah ada faktor risiko kan. Ini nggak ada di sini kan, ada kejadian kan, nggak ikut terus kejadian kan, nggak bisa ikut. Itu saya sudah sampaikan, ada kejadian kan memang. Itu saya sudah discuss dengan Pak Andrew dan Pak Andrew setuju kalau itu kalau misalkan ada yang ikut, ya kita tinggal ngomong gitu sih. Tinggal ngomong masih ikut yang lama kayak gini. Kalau misalkan keluar aturan baru, otomatis dia nggak bisa dapat cover yang baru, simpelnya gitu. Yang penting kan umat itu ada tercover. Ya memang ini bukan asuransi, tapi kan tetap bergulir gitu loh. Gotong royong. Ya bentuk kepedulian dari gereja. Bentuk kepedulian dari gereja. Nggak boleh karena aturan stop, umat yang mau ikut nggak boleh ikut, ibaratnya gitu nggak boleh. Oke. Sudah, ya, baik. Nanti kita rundingkan sendiri. Nanti kita bahas sendiri aja. Pengurus Pak Roy dengan Pak Kusnadi, seksi sosial, sekaligus wakil wilayah ya Pak Kusnadi ya untuk di PSE ya. Lordes nanti mungkin bisa nggodok bagaimana untuk perkembangan PKMY. Soalnya sudah ada kasus di lingkungan kita juga yang kita ketahui ya, supaya jangan ada lagi kasus-kasus berikutnya. Jadi tetap umat bisa setidaknya gereja peduli terhadap umat yang ada di lingkungannya. Jadi kalau ya memang harus daftar ikut Pak. Kalau nggak ikut nggak bisa kita bantu Pak. Oke, ya. Jadi namanya harus terdaftar di PKMY, baru kita bisa memberikan kalau ada apa-apa, baru kita bisa memberikan santunan. Kalau nggak terdaftar nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy, Pak Kusnadi. Ada lagi? Oke, enggak ada. Kembalikan ke Andri. Silakan Andri. Terima kasih. Ya, saya ada sedikit pengumuman mungkin. Jangan lupa untuk minggu depan kita berkumpul kembali dengan tema Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan liturgi Sabda. Jamnya juga sama, hari Kamis tanggal 17 Maret. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup pendalaman iman ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, pada pertemuan kedua di masa Prapaskah ini, kami telah mendalami kembali makna rangkaian dalam ritus pembuka perayaan Ekaristi. Syukur dan terima kasih kami haturkan atas kesempatan merefleksikan kembali sikap dan perilaku kami dalam mengawali perayaan Ekaristi. Utuslah Roh Kudus-Mu setiap kali kami merayakan Ekaristi, sehingga kami dapat mengalami kehadiran-Mu
yang menyelamatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Untuk berkat, saya minta tolong pada Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita hening sejenak. Kita mohonkan berkat Tuhan bagi kita yang hadir di sini, bagi keluarga, dan juga bagi umat di lingkungan Yakobus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga dan saudara-saudari kita di lingkungan Santo Yakobus ini senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan lagu penutup. Inilah kami, meski berdosa, kami datang menghadap-Mu Tuhan. Jiwa kami haus kasih-Mu, bersemayam di hati. Kami menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuanan suci. Kau tahu Tuhan, tak pantaslah kami Kau hadir penuh cinta. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karya-Mu nan agung, sumber iman kami. Kuatkanlah kami dalam pengharapan, agar kami setia padamu. Baik Bapak Ibu, sebelum berpisah, mari kita foto dulu. Ya, yang belum menyalakan kameranya mungkin bisa dinyalakan. Kita akan berfoto bersama. Ya, baik, boleh berpose Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Silakan yang mau melepas kangen, boleh sambil ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi. Dendi. Wis kana mangan-mangan ta iki? Ya, Kang Roy. Makan angin. Tanda salibmu jarimu tadi ku apa sih? Ini jari kasih Oh, jari ini ya ada banyak orang yang banyak versi kan sebetulnya spiritualitasnya. Aku baru tahu nih ada gini nih 3 jari. 3, 2. Aku tak sembarang gini. Ada 3 sama 2 setahu saya. Hah? 3 jari Terus berarti itu. apa? Kalau 3 jari itu Tritunggal Maha Kudus. Satukan terus ya ini. Ya, itu menyimbolkan Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi ada macam-macam sih, ada yang 1, ada yang 5 ya. Yang penting pada saat buat tanda salib itu enggak sembarangan loh. Mau Bapa Putra Roh Kudus, amin. Yang penting betul-betul dihayati gitu. Supaya pas doa itu bisa lebih apa ya, lebih enggak sekedar cuman wes pokoknya doa ngono. Seremonial. Ya, seremonial. Oh, jadi di apa namanya Paroki Marinus Johannes itu ada itu ya? Apa tadi tentang prasejahtera? Iya, Pak. Jadi kalau mereka itu PSE Pak. PSE Frater. Jadi nanti kalau misalnya saya kurang begitu, lalu nanti keluarga saya akan diberi bantuan.
Kalau enggak, kalau ada itu kalau ada umat ya, umat di lingkungan yang prasejahtera. Jadi prasejahtera itu ada kriteria, beberapa kriteria. Suami istri itu punya pendapatan 1 bulan itu minim 3 juta atau di bawahnya. Terus rumahnya ngontrak. Oh, iya. Dengan catatan bukan kontraknya di Pakuan City ya. Jadi ngontrak kayak kos-kosan, tanah sepeta itu ya toh, terus nggak punya rumah atau janda atau duda yang nggak bekerja sudah lansia atau gimana gitu. Itu kita bantu. Seperti di wilayah lingkungan Stefanus itu kan ada itu Bu Maria itu. Anaknya stres itu, yang perempuan itu. Oh, yang itu ya. Yang nomor 2 itu, siapa? Cencen itu. Cencen itu mau dikenal lo Andri ya? Mau dikenal lo Andri itu ya? Ya, mau dikenal Andri. Gus, kriteria tadi kayak misalkan kos itu artinya bisa gini, misalkan atau ada umat ya, datang pindah ke misalkan Yakobus, dia ngekos kos-kosan kayak di UBS lah anggapannya gitu. Ya. Itu apa bisa langsung dianggap dapat? Kan itu istilahnya kayak pendatang baru ya. Bisa. Gitu. Bisa. Langsung bisa. Pokoknya dia ke ketua lingkungan ya toh, seksi sosial, nanti seksi sosial ke saya. Nanti kita olah di PSE, baru kita adakan kunjungan untuk survei. Kayak kos-kosan gitu itu dia nggak mungkin. Bu Vero ini ya, yang rumahnya dekatnya jalan masjid itu. Bu Vero itu kan suaminya dulu kan Katolik, Bu Veronya Muslim. Ya. Terus nikah ternyata ditinggal suami ini. Ditinggal ke mana ini, ke timur NTT, kawin maneh. Jadi dari lingkungan itu minta bantuan sama kita PSE, jadi kita beri sembako. Tapi masih itu kan Muslim berarti Bu Veronya. Bu Vero sudah ikut waktu nikah, ikut ikut Katolik. Padahal itu kan keluarganya papanya masih Muslim. Ya, kenapa Pak Roy? Tapi kan pengertiannya Bu Vero itu sudah standby lama di sana. Yang tak tanyakan tuh kalau moro-moro ada orang datang Katolik gitu ya, datang ngekos gitu. Nah itu masalah bisa langsung itu. Kalau kayak contoh Bu Vero kan memang dia sudah standby lama di situ, udah tinggal lama. Tapi kalau ujuk-ujuk ada orang datang termasuk kriteria prasejahtera, apa langsung bisa dikasih gitu? Ya lihat dulu. Yang penting ketua kalingnya sama seksi sosialnya kan lebih tahu. Udah survei mungkin ya. Iya, survei. Jadi kita harus kaling sama seksi sosial di tiap lingkungan itu harus terhadap umat. Ya. Itu loh. Jadi kalau bisa kaling sama seksi sosialnya bisa menangani, nggak sampai naik ke PSE. Soalnya PSE ini kan sudah ikut paroki. Ya. Nah, ya biar harus ditangani oleh kaling sama seksi sosialnya itu untuk mengcover. Difilter dulu ya, layak enggak ini. Kalau nggak bisa, mau minta bantuan paroki ke kita tim PSE, ya toh, nanti kita survei lagi. Cuman dari ketua lingkungan ngisi formulir yang ditandatangani kaling sama seksi sosial. Terus dibawa ke saya, ke pendamping PSE. Saya pendamping PSE wilayah Lourdes. Baru nanti kita rapatkan di timnya PSE. Orang ini layak enggak untuk dapatkan bantuan? Besarnya berapa, Gus, bantuannya? Kalau sembako itu ya sudah sembako, Pak. Maksudnya kalau utang untuk kerja ya, untuk modal kerja, usaha kerja itu bisa sampai 3 juta, Pak. Besar ya? 3 juta itu bisa dicicil dengan perjanjian persyaratan, dicicil tanpa bunga.
dan semampunya yang nyicil, tapi harus nyicil, nggak boleh nyicil. Kalau nggak bisa nyicil, Uang itu nanti kembali ke umat yang memerlukan lagi juga. kalau nggak bisa nyicil pinjam lagi boleh nggak? Nggak bisa, harus diselesaikan dulu. Modalnya lah, Pak. Oke, nggak marah-marah pindahan ngaku-ngaku. Nah, iya, nggak bisa. Jadi harus kita survei orang ini layak nggak untuk dikasih bantuan. Iya. Ya. Itu Kalau soalnya mungkin dana sudah, bergulir. Ya. kalau mungkin sudah agak lama tinggal terus mendadak jadi prasejahtera, mungkin itu menurut aku layak ya. Ya. Tapi kalau baru-baru datang terus ngeklaim minta ini, terus nggak mau bikin K3, wah ini cari-cari gitu. Bisa, Jadi nggak gitu. bisa. Kaling ya, biasa kaling, Itu filternya di kaling. yang menjadi tanggung jawabnya itu kaling sama sisosnya Sisi sosial. di daerahnya Yang nyeleksi. masing-masing gitu. PSI ibaratnya PSI hanya membantu mengcover kalau bisa kan di wilayahnya itu nggak bisa berbuat banyak. Tapi ya ada loh, kalingnya nggak mau tahu sama sekali ada. Bukan Pak Bukan Yakobus toh? Bukan Yakobus pasti itu. Saya beranggapan, oh ini hanya PSI, saya nggak mau ikut-ikut. Yang jelas bukan Yakobus itu. Bukan Yakobus gak ono itu. Saya harap dengan Yakobus. Ono. Cuman saya tahu gitu loh, cuman saya tahu, jadi nggak usah dibuka ya Pak ya. Ya. Seharusnya dia tidak boleh begitu. Itu kan umatnya dia. Kalau dia jadi kaling nggak mau ikut, apa dia jadi kaling? Oke. Walah. Sip lah. Ya. Nanti digodok kayak Roy ambil Gus Nadi sing masalah PKMY ya. Mau dijalankan Kalau sekarang dengan PKMY, aturan lama. Ya, kalau PKMY saya sudah ini cuma usulan aja karena kan saya nggak ada kewenangan, cuma ngasih usulan sudah saya draftkan. Jadi di form pengajuan itu saya bikin ulang, terus saya kasih rambu-rambu terserah nanti dari Pak Andrew. Sebenarnya dia ngajak ketemuan, saya kasih ini terserah sih. Terus termasuk Berarti di lingkungan belum bisa jalan ya, Roy ya. Di lingkungan belum bisa kalau kita PKMY, jalankan ya. Kalau PKMY boleh. Oke, yang lama aja dulu. Yang lama, karena kan memang betul. Jadi kalau misalkan ada umat yang mau daftar, ini mestinya sudah ada. Kalau lihat formnya kemarin itu ada 2 nama, Desember kemarin, Bu Tantri sama Pak Andri itu. Almarhum. Itu mestinya bisa. Kalau mau diurus bisa diajukan ya. Karena kan kalau PKMY nggak punya dana ya, nggak ada dana. Saya sempat bilang, Pak, kalau misalkan ini situasi COVID gini banyak yang klaim jebolan Pak. Iya, bayar cuma sekian, klaimnya kayak gitu. Iya. Ya namanya. Berarti sudah bisa dijalankan belum, Roy? PKMY di lingkungan. Tagihannya. Saya ngomong ke Pak Andrew ngomong juga bisa, tapi ikut aturan lama. Nanti kalau terbit aturan baru, ya dia nggak bisa ngeklaim sebesar yang baru, kayak gitu aja. Oke. Nanti info enggak, ke bendahara aja. Pak Ivan gitu kasihan. sama Roy ya. Ya. Kenapa? Nah, aku usul PKMY tetap dijalankan, itu jangan sampai berhenti. Soalnya itu ada perlindungan sosial, khususnya untuk umat yang biasanya kurang. Nah, itu mereka kadang mengharapkan. Tetap dijalankan pakai aturan yang lama. Nanti kalau aturan barunya keluar, ya anggapannya kurang di top up, Pak. Ya. Di top up, iya. Top up, betul. Di top up, nggak apa-apa. Oh kurang, sekarang sekian berarti kamu ada kurang ya, nambah. Wis langsung jalan, Pak. Ya. Berarti info ke Ivana nanti, Roy. Kasih tau Ivana jalan noy, kuis. Pakai kertas kecil aja setahun. Iya, selama aturannya belum keluar. Pakai yang lama nggak apa-apa. Yang lama jalan. Nah, nanti kalau aturan barunya keluar, ya tinggal dihitung dong, kurangi piro. Kurangi berapa ya top up. Iya, itu. Soalnya ini program sosial loh. Takutnya nanti ada umat yang membutuhkan, nggak tercover, kasihan. Ya kemarin itu sudah kejadian. Nah, itu. Pak Andri. Iya, itu pendaftarannya ada loh. Ada 2 per Desember. Kemarin saya tanya Pak Andrew kalau mau diajukan secara case by case bisa. Maksudnya gimana Roy bisa? Bisa diklaim? Kan
kan Pak Andre itu sudah ada formnya Desember 2021. Ya. Bu Tantri juga ada formnya Desember 2021. Ya. Formnya itu kalau nggak salah ada difotokan Ivana. Ya. Nah, saya sempat tanya ke Pak Andrew, bisa diajukan case by case, meskipun orang ini belum bayar. Jadi pada saat mau ngeklaim, dia otomatis melengkapi syarat-syaratnya itu, otomatis juga membayar, tapi ikut aturan lama. Jadi diajukan. Apa itu aja ya diajukan? Soalnya anggapannya gini loh, umat ini sudah daftar, mau setor duit, oh jangan, karena belum ada aturan. Loh, nek ada resiko meninggal ya opo, kasihan loh. Ya kayak ini. Dan kejadian kan. Nah itu, makanya aku bilang harus tetap jalan, nggak boleh berhenti. Berarti masuk Noe punya Pak Andre ya? Ya. Kalau mau diajukan, tapi aku nggak tahu ya. Atau kalau nggak mau untuk apa? Kalau Bu Tantri itu masih bisa mestinya. Kemarin waktu saya ngajari Bu Tantri, ngajari registrasi gereja itu, dia sudah ngomong juga, aku ini sudah daftar tapi belum boleh setor katanya, tunggu aturan baru. Tagiai, Bu Tantri punya Roy, tagiai daripada nanti kejadian lagi. Itu, Ivana. Iya, nanti telepon kasih tahu Ivana tagiai, Bu Tantri kasihan. Ya. Daripada itu banyak nanti yang kejadian. Saya sempat tanya Pak Andrew ya, Pak, yang didaftarkan tanggungan itu siapa Pak? Apakah yang jadi satu di K3, misalkan gitu? Kalau suami istri itu hanya satu. Jadi saya usulkan tuh, jadi bayarnya satu, covernya satu. Jadi salah satu terjadi resiko atau dua jadi resiko, keluarnya satu. Itu. Saya sempat tanya, terus ahli warisnya siapa kalau misalkan terjadi meninggal dua-dua? Oh ya, ngikuti ini dikasihkan sesuai kakak. Ya. Saya bilang, Pak, kalau kakak tuh urusannya panjang loh Pak. Karena ini kan gereja, kita nggak ngikut pengadilan apa-apa. Lo benar, meskipun nominalnya kecil kan jangan sampai tahu-tahu tahun depan ini. Dan itu batas klaimnya sekitar 3 bulan. Makanya tadi draftnya itu saya kasih ke Pak Andrew. Nah, silakan bagian PKM-nya yang ngolah lah. Kalau saya kan hanya sebatas usul. Saya cuma sampaikan resiko-resiko jika terjadi anak menuntut segala macam. Karena dalam satu rumah itu belum tentu ada yang K3-nya itu ada yang K3 terpisah ataupun tidak ada K3. Nggak boleh misalkan apa ya, yang K3 yang di K3 di form pendaftaran PKM ini cuma suami istri. Dalam satu rumah ada anaknya. Apakah anak itu yang terima itu belum tentu boleh loh. Nah, nanti bisa eker-ekeran saudara yang lain. Nah itu saya sudah kasih draftnya sih. Oke. Ya, terserah sih PKM. Sambil nunggu jalanin aja dah. Ya Roy ya. Tolong kasih tahu Ivana aja. Tagih aja. Terutama Bu Tantri itu, masukkan aja Bu Tantri. Daripada nanti kejadian lagi, kasihan. Kalau masalah yang Pak Andrew, lingkungan mana Pak? Yang mana? Sopo? Tantri. Loh, sebelah ini Bu Rudi loh. Ya Masya Allah. Dua rumah sebelah ini Bu Rudi. Itu satu rumah cuma dia yang Katolik. K3-nya juga cuma dia. Ya. Lainnya itu. Kemarin sempat ini. Alasannya wah nggak bisa. Tak buka registrasi. Bisa loh Bu registrasi. Tinggal pilih mau yang mana. Oh iya bisa ya. Iyalah. Registrasi bisa kan? Iya, bukan bisa. Istrinya Pak Andre ya. Bu Indah. Oh, Bu Indah kalau itu, frater. Kalau Bu Tantri tetangganya Bu Rudi. Masih gadis, frater. Bu Tantri masih gadis. Tapi tidak aktif ya, Pan? Tantri tidak aktif ya? Gaptek dia soal lilin. Dia sih sebenarnya mau ikut. Tidak ada konco di KRKB. Nah, Bu Tantri itu kemarin waktu ngomong, wah nggak pernah diajak gini-gini. Loh ya ikut toh Bu, tak bilang gitu. Ikut toh acara-acaranya ikut toh gini. Aku banyak temenku deh, lansia tuh deh KN. Nah, ini ada grup lansia, tak bilang gini. Lansia ya? Ya, lansia. Kan waktu itu Bu Tantri juga sempat tak hitung, kan saya ikut join di grup lansia Marinus. Itu Bu Tantri sudah saya hitung masuk di lansia.
Totalnya kita Yakobus tuh kalau yang terdaftar sekitar 11 kalau nggak 13 orang. Minus 1 Pak Andre. Ya. Itu sih. Cipta ada masukan Pak? Coba. Loh, tapi yang Bu Tantri itu belum pernah kita kunjungi ya untuk belajar sungnya itu. Belum, Atau Bu Tantri belum. 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 Apa perlu Pak Ivan? Coba aja. Soalnya nanti dia ya coba aja lah. Teknologinya Coba aja lah. Kita belum. nggak boleh siap. suuzon. Jangan suuzon dulu, coba aja lah. Kalau Yakobus ini nggak ada yang prasejahtera kan Pak Iwan ya? Ya, Gitu, insya Allah. Nggak ada kan? Insya Allah. Ada Pak Insya Kusnadi. Allah. Insya Yesus. Prasejahtera nggak ada kekurangan. Ya, Makan-makan itu. Yakobus kebanyakan makan-makan, Gus. Oh iya itu. Kapan bakso maneng, Gus? Kapan bakso Cipta. maneng, Gus? Iya. Tiap bulan Kalau dulu tuh itu Sebenarnya, nagihnya itu awal tahun ya Cip ya. PKMI ya. pasar stiling. Ya PKMI. PKMI kayak gitu-gitu tuh. Ngasih Nah, sembako ya Ya bakso. awal-awal. Ya. Jadi sekarang masih boleh kok PKMI dijalankan awal tahun gini. Enggak. Soalnya biasa yang terakhir itu yang daharan itu yang terakhir. Ya, Daharan Romo. akhir daharan. Betul. Oh ada ya juga apa setoran daharan? Ada, brother. Berapa itu satu bulan? Tergantung itu masing-masing lingkungan. sukarela. Sukarela, brother. Rela. Ya paling Ini nggak usul cukup lah nih, untuk usul, makan Gus. Romo di Pasturan. Romo sekarang piro 4. Gus Nadi, ini Iya, aku usul. Ini kan PPKM level 2, Surabaya dan semua kota Indonesia. Nah, mudah-mudahan habis APP, Rosario mungkin bisa offline lagi tuh. Ini nanti. Rosario. Lihat aja Tapi Pak. aku kayak iso melo. Apa? Nanti Aku kayak iso melo. Pindah sih Ivan. Pindah Surabaya. Enggak datang ini apa? Fitri. Ah, Lihat aja setelah Idul Fitri. ya. Ya, patokan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan awal Idul Fitri sudah 2-3 Mei loh, awal Mei loh. Itu sudah masuk Rosario. Kalau Idul Fitri aman, gak meledos ya jalan Ya. offline. Ya, bisa offline terus bisa jalan lagi, program kita bisa jalan itu. Bisa makan-makan Programnya lagi fokus. Bisa Ya. makan-makan, bisa jalan-jalan, bisa Iya, siaran. jalan-jalan. Siara, Gus, Ya. Siara. Ya, siara itu bisa jalan lagi. Siara. Programnya Andri. Betul. Program apa, Ini. Ivan? Apa? Program apa sih, Ivan? Itu program jalan-jalan nih, sing apa kalau Jalan-jalan. kondisi offline Sing jalan-jalan apa? letteran di Domus itu. Ya, ganti Rekoleksi, tempat, ganti tempat. rekoleksi. Ya, rekoleksi di mana Rekoleksi. kek? Mau di Ya, seminari juga boleh, tempatnya frater juga boleh. Kalau mau silakan saya Harus dibantu-bantu ya Pak untuk lingkungan Ya. Yakobus ya. Apa itu Pak Hendrik itu loh. Kalau mau pijet Oh ya, itu juga itu Ya. Pak Hendrik, betul. Loh, Pak Hendrik siapa ini? Pak Hendrik yang orang luar pulau itu. ya itu wilayah Asisten imam itu. apa registret. Bukan yang asisten imam itu, Pak Ivan. Itu kan Yakobus. Bukan asisten Kalau imam. Pak Hendrik itu kan di Laran tuh Kak. Mm-mm. Loh, enggak, Cep, Pak Hendrik masih ada di Surabaya. Di Enggak, Metro. ya enggak maksudnya dia pulang balik katanya. Oh, pulang balik. Ya, ya. Honda ada di Surabaya. Loh, ini Pak Yang- Hendrik yang mana, Gus? Hendrik Registret Lain, apa? lain. Hendrik dulu Regis. itu biasanya bantu di di dokter gigi. Dia tuh Pak Hendrik itu pijet itu. Karena Yakobus juga ada namanya Pak Hendrik. Ya, Pak Hendrik Henleong. Itu bukan. sekarang Bukan. Bukan bukan. ya? Oh, ya sudah. Kalau nggak salah dilarang tuka ya, atau lagi visit di. Enggak tahu kadang-kadang di sini, kadang Dia pulang. kadang di sini toko hilang. Oh itu kan Nggak Hendriknya mesti. Pak Indastri itu. Iya, Ya, depannya betul. Borudi. Oh bukan. Ini Hendrik yang biasa waktu sebelum pandemi dia kalau tiap minggu dia bantu di di dokter gigi di gereja. Ya ada foto nih, Gus. Fotonya sharean Gus supaya tahu Gus. Waduh aku kan duwe fotonya aku.
Oh, nggak di situ. Di save namanya kan muncul nanti di WA. Ya, Nomor save handphone. di WA. Itu dia Di save nomor bisa handphone. apa? Bisa pijet, bisa dimintai bantuan. Dia masuk umat prasejahtera. Lingkungannya Ya, kasihan. Registret. Oke. Ya wes sih jam 9:15. Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol minggu depan lagi ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak, Frater. Terima kasih, Frater. Terima kasih. Frater. Monggo Pak Sandi. Malam.